والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العبد الصالح الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، di dalam pendahuluan Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala di bab ini terdapat prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan masalah takdir. Iya. Dan apa yang beliau uraikan di sini sebagai gambaran global bagaimana keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bagaimana akidah para ulama salaf dalam memahami al-qada wal qadar, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau fa'isai al-insan an-madhhabina fil qadar. Kata ada orang yang bertanya, apa madhab kami, keyakinan kami tentang qadar, tentang takdir? Fal-jawabu fi dzalika, maka jawaban tentang hal tersebut, qabla an nakhbirahu bi madhhabina, sebelum kami kabarkan tentang madhab kami, anna nansahu as-sa'il wa nu'allimuhu annahu la yahsunu lil muslimina at-tanqir wal bahth an al-qadar. Kemudian secara pantas kami menasihati orang yang bertanya dan kami mengajarkan kepadanya, memberitahukan kepadanya bahwa tidaklah pantas bagi kaum muslimin untuk at-tanqir, terlalu dalam menggali, wal bahth, dan membahas al-qadar tentang takdir. Kemudian al-qadar sirrun min sirrillah. Nah, di sini penekanan pertama dia tekankan dalam masalah takdir, seorang yang terlalu mendalam, sengaja mendalam membahas tentang masalah takdir, apa yang diterangkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kedua, dia tekankan dalam keyakinan dalam masalah takdir, beliau berkata qadar sirrun min sirrillah, karena pada takdir adalah rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia adalah rahasia Allah, maka itu tergolong ke dalam perkara gaib. Kalau perkara gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakan oleh Muhammad, tidak ada yang di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib selain dari Allah. Kalau kita tergolong ke dalam perkara gaib, kewajiban kita adalah mengimaninya dan tunduk terhadap ketentuan dan takdir tersebut. Kemudian prinsip yang ketiga yang diterangkan kaitan dengan masalah takdir, beliau beriman bima jarat bihi al-maqadir min khairin aw syarrin wajibun 'ala al-ibadi an yu'minu bihi. ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر أي يكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. Nah, kemudian kata beliau tidaklah seorang hamba itu merasa aman, merasa tidak khawatir kalau dia membahas tentang takdir, ya, dikhawatirkan dia akan mendustakan takdir-takdir Allah yang berjalan terhadap hamba, yang akibatnya dia akan tersesat dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar.
Nah, kesini beliau terangkan bahwa dari kewajiban para hamba adalah beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan beliau terangkan akibat orang yang mendalam membahas masalah takdir kadang menjatuhkan dia ke dalam pelanggaran yang sangat besar, yaitu mendustakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kadang dia bertanya kenapa ditentukan begini, ditakdirkan begini. Atau kadang ia datang dari arah yang sederhana. Dia bertanya apa hikmahnya ditakdirkan begini. Bertanya tentang hikmah, bukan bertanya tentang apa, kenapa muncul, dia menunjukkan pembangkangan. Tapi ini bertanya tentang hikmah, ingin mendalam. Maka kadang dari ini, kalau dia tidak bisa menjawab, kadang syaitan menyesatkannya. Yang akhirnya ia pun tersesat dari jalan yang lurus. Ia mendustakan takdir Allah dan tersesat dari jalan yang lurus. Kata beliau, kemudian beliau membawakan hadis. Hadisnya akan datang, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma halakat ummatun qattu illa bisyirki billah, wa ma asyrakat ummatun hatta yakuna wudu'an biha wa syirkiha takdzibu bil qadar." Kata beliau, tidak ada satu umat pun yang binasa kecuali dengan kesyirikan kepada Allah, dan tidak ada satu umat pun yang berbuat kesyirikan hingga awal perkaranya, awal tanda perkaranya, awal kesyirikannya adalah dia mendustakan takdir. Mendustakan takdir. Nah, ini dari penekanan yang ketiga. Ini termasuk prinsip ahli sunnah, bahwa seorang beriman pada ketentuan takdir, ya, pada apa yang ditakdirkan yang baik maupun yang buruk, yaitu adalah kewajiban. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, ini bisa dikatakan poin yang keempat di sini. Qala Muhammad bin Hakim, berkata Al-Ajuri rahimahullah, "Walaula anna as-sahabata kama balaghahum min qawmin dhullal sharadu an tariq al-haqq wa kadzabu bil qadar faraddu alayhim qawlahum wa sabbuhu wa kaffaruhu wa kadhalika at-tabi'una lahum bi ihsan sabbuhu man takallama bil qadar wa kadzaba bihi ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام في القدر." Ini penjelasan prinsip yang keempat. Hal yang keempat yang diterangkan berkaitan dengan masalah takdir. Kata beliau, andai kata para sahabat, yang dimana para sahabat ini tatkala sampai kepada mereka berita akan sekelompok kaum yang sesat keluar lari dari jalan kebenaran, mereka mendustakan takdir, maka para sahabat ketika sampai kepada mereka berita ini, apa yang mereka lakukan? Mereka membantah ucapan kelompok sesat itu, dan mereka mencelahnya, dan para sahabat mengkafirkan. Ya, ini saya sudah sebutkan kisah tentang Ma'bad sahabat Al-Juhani. Ya. Dan para ulama di dalam mengkafirkan Al-Qadariyah itu diukur kepada mereka mengingkari tingkatan ilmu atau tidak. Ya. Ini ukuran yang disebutkan oleh banyak ulama as-salaf seperti Imam Syafi'i dan lainnya. Kalau kalian berjumpa dengan kelompok Qadariyah, maka debat mereka, hujjah mereka dalam masalah ilmu. Apakah mereka tetapkan ilmu Allah atau tidak? Kalau mereka tetapkan, kalian debat mereka. Kalau mereka tidak tetapkan, kalian tinggalkan mereka, sebab mereka kaum yang telah kafir. Iya. Maka ini makna ucapan Al-Ajuri wa kaffaruhum, dan mereka mengkafirkannya. Jangan disangka bahwa pengkafiran terhadap Al-Qadariyah seluruh kelompok Qadariyah, tidak. Sebab Qadariyah itu ada banyak penggunaan. Saya sudah sebutkan tadi, ada Qadariyah bermakna umum dan ada Qadariyah bermakna
bermakna khusus. Ya. Qadariyah bermakna khusus. Itulah kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok Al-Mu'tazilah dan juga Qadariyah bermakna khusus. Qadariyah dari kelompok Ma'bad Al-Juhani yang mengingkari ilmu. Ini mereka dikafirkan oleh para ulama. Kalau Qadariyah dari kelompok Mu'tazilah ini mereka tidak dikafirkan di batasan tersebut. Jelas? Tidak dikafirkan. Hanya dianggap sebagai ahli bid'ah. Iya. Kalau Qadariyah dengan makna Jabriyah, Al-Jabriyah dua macam. Ada Jabriyah ekstrim, dan ini kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah mengikut Jahm bin Safwan. Dan kelompok Al-Jabriyah yang kedua yang di tingkatan pertengahan atau sederhana itu adalah kelompok Al-Asy'ariyah. Ya, jadi kelompok-kelompok yang ada di dalam Qadariyah ini beraneka ragam. Yang dikafirkan adalah yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pun kelompok Jahmiyah, mereka dikafirkan dari banyak sisi. Sebab kesesatan Jahmiyah sangat banyak. Ya, bukan di dalam masalah takdir saja, tapi dalam banyak masalah. Dalam asma wa sifat, dalam masalah Al-Quran, apa kalam Allah atau bukan. Kemudian di dalam masalah melihat Allah pada hari kiamat, ya, di dalam masalah iman, di dalam masalah takdir, kemudian di dalam masalah beberapa kejadian pada hari kiamat, ya, dalam masalah sifat al-ulu, sifat istiwa. Ini penyimpangan dan Jahmiyah sangat banyak. Nah, itu para ulama dikafirkan mereka, dikafirkan kelompok Jahmiyah. Nah, baik. Jadi ini yang ingin saya tekankan di sini bahwa kelompok Qadariyah tidak seluruh yang bergabung di dalam kelompok Qadariyah dikafirkan, tapi ada kelompok tertentu saja yang dikafirkan. Yang lainnya masuk dalam kategori ahli bidah. Ya, dan dimaklumi di dalam kategori ahli bidah, para ulama mempunyai aturan-aturan dan rincian-rincian di dalam masalah memberikan hukum terhadap mereka. Ya. Kemudian kata beliau, "Wakadhalika al-tabi'una lahum ihsan." Demikian pula para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Sabbu man takallama fil qadar. Mereka mencela orang yang berbicara tentang takdir. Wa kadzdzaba bihi. Dan mereka mencela orang yang mendustakan takdir. Wa la'anuhum. Dan mereka melaknat mereka. Dan mereka melaknat orang-orang yang mencela dan mendustakan takdir itu. Nah, wa nahaw an mujalasatihim. Dan mereka melarang duduk dengan orang-orang yang mendustakan takdir. Wa kadzalika a'immatul muslimin. Demikian pula para imam kaum muslimin yang datang setelah para tabi'in. Yanhauna 'an mujalasatil qadariyah. Mereka melarang duduk dengan orang-orang qadariyah. Wa an munawaratihim. Mereka melarang berdebat dengan orang-orang qadariyah. Dan ini semua akan datang ya. Imam Al-Ajuri akan menguraikan bagaimana ucapan para sahabat tentang Qadariyah, ucapan para tabi'in, ucapan para imam kaum muslimin. Beliau akan jelaskan. Kata beliau, "Wabayyana lil muslimina qabiha madahib." Dan mereka para ulama menjelaskan jeleknya jalan para pengikut atau jalan orang-orang Qadariyah, orang-orang yang menyimpang dalam masalah takdir ini. Kata beliau, kalau anna haulai raddu al-qadariyah, maka tatkala mereka ini para sahabat, para tabi'in, dan para imam yang mengikuti mereka dengan baik, mereka ini semuanya membantah orang-orang Qadariyah, lam yasahman ba'dahum kalam fil qadar. Maka orang yang datang setelah mereka, ya, tidak ada yang lapang baginya, atau mereka tidak ada kelapangan bagi mereka untuk berbicara lagi tentang takdir. Maksudnya orang yang datang setelahnya, karena para ulama terdahulu telah mencela orang yang berbicara tentang masalah takdir, orang yang mendustakan takdir. Maka siapa yang datang setelah para ulama, setelah para sahabat, para tabi'in dan para imam, maka mereka tidak boleh berbicara tentang masalah takdir lagi. Mereka hanya cukup mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti apa yang diucapkan oleh para ulama as-salaf. Itu jalan yang selamat. Jalan yang selamat. Maka di dalam poin ini
Imam Al-Ajuri menekankan dua hal. Penekanan yang pertama, siapa yang ingin selamat di dalam masalah takdir, memahami masalah takdir Allah, dia harus mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in dan para imam kaum muslimin. Harusnya ini yang melampaui dadanya. Ini yang diterima oleh hatinya. Tidak boleh dia menerima yang lain. Ini penekanan yang pertama. Penekanan yang kedua, beliau tekankan di sini, beliau ingin memperingatkan tentang tercelanya orang yang terlalu banyak berbicara masalah takdir, mempertanyakannya, memperdebatkannya. Dan perhatikan bagaimana sikap para imam mencela mereka, menjelekkan mereka, bahkan mengkafirkan dari kelompok Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, bal al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Ini di antara prinsip ahli sunnah juga tentang masalah takdir. Kata beliau bahkan yang wajib beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya adalah sebuah kewajiban. Qada'an wa qadara. Apa itu qada maupun qadar? Setelah kita terangkan perbedaan antara qada dan qadar. Apa yang telah ditentukan oleh Allah, apa yang akan berjalan dari penakdiran, semuanya wajib kita iman. Wajib kita iman. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diterangkan bahwa telah ditakdirkan segala perkara, maka wajib kita iman. Apa yang telah terjadi dari takdir tersebut, apa yang telah kita saksikan dari takdir tersebut setelah terjadinya, maka wajib kita iman. Jelas? Nah, takdir adalah rahasia Allah. Tapi tatkala seorang hamba telah ditimpa oleh hal tersebut, telah terjadi pada dirinya, maka dia bisa mengatakan ini adalah takdir Allah. Sebab itu sudah terjadi. Adapun kalau belum terjadi, tidak mungkin dia mengetahui apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Wa ma qaddara yakun, wa ma lam yuqaddar lam yakun." Ini juga dari prinsip ahli sunnah. Beliau tekankan di sini bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terjadi. Dan apa yang tidak ditakdirkan tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Ini dari prinsip ahli sunnah. Kalau ada mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi, Allah tidak menakdirkannya, Allah tidak menghendakinya, maka ini telah keluar dari jalan yang lurus. Ia telah berbicara dengan sebuah kesesatan yang menyelisihi nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebab tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi dan Allah tidak menakdirkannya. Apa yang terjadi itu pasti Allah menakdirkannya, sebagaimana telah kita terangkan. Kemudian dari prinsip berikutnya kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, wa idza 'amila al-'abdu bi ta'ati Allah ta'ala 'alima annaha bi tawfiqin minhu lahu fayashkuruhu 'ala dhalik, wa idza 'amila bi ma'siyatin nadima 'ala dhalik wa 'alima annaha bi maqdurin jara 'alayhi fadamma nafsahu wastaghfara Allah ta'ala. Kata beliau, apabila seorang hamba berbuat ketaatan, dia berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka dia mengetahui bahwa ketaatan yang dia lakukan ini semata-mata taufik dari Allah, petunjuk dari Allah. Maka dia bersyukur kepada Allah akan hal ini. Wa idza 'amila bi ma'siyatin nadima 'ala dzalik. Dan kalau dia berbuat maksiat, ia menyesali hal itu. Wa alima, dan dia mengetahui annaha bi maqduri jara alaihi. Dia mengetahui bahwa ini adalah takdir yang telah ditentukan pasti akan berjalan pada dirinya. Pada nafsahu, dia mencela dirinya. Wastaghfirullah ta'ala, dan dia beristighfar kepada Allah Ta'ala. Di sini penulis menjelaskan salah satu prinsip penting dari prinsip Ahlussunnah, bahwa takdir itu dipakai berhujjah, dipakai berhujjah di dalam musibah, dipakai berhujjah di dalam musibah, tidak dipakai berhujjah di dalam aib yang dia lakukan atau di dalam maksiat, dosa yang dia kerjakan. Jadi ada jangan yang berkata saya berbuat maksiat,
oh ini sudah ditakdirkan. Itu tidak benar. Ya. Tidak benar kalau dia berhujjah seperti itu. Kalau dia berhujjah seperti itu mirip dengan iblis. Ya. Sebab iblis berkata kepada Rabbnya, "Fabima aghwaytani?" Karena engkau menyesatkan saya. Dia berhujjah dengan takdir. Karena engkau menyesatkan saya, maka saya akan sesatkan anak manusia. Dia berhujjah dengan takdir terhadap maksiat yang dia lakukan. Itu iblis. Tapi seorang mukmin dia seperti Nabi Adam. Beliau jatuh dalam maksiat, apa yang beliau lakukan? Ya. Beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan dosanya. Menyesali perbuatan dosanya. Jelas? Maka ingat, berhujjah dengan takdir itu hanya di dalam musibah. Orang tertimpa musibah, dia berkata ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia ditimpa dengan ketidaksenangan, ditimpa oleh kesengsaraan. Dia berkata ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia jatuh dalam maksiat, dia berbuat dosa, maka ini tidak boleh dia berhujjah dengan takdir. Nah, tidak boleh berhujjah dengan takdir, tapi yang wajib dia bertobat dari perbuatannya. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. So dia jatuh di dalam dosa itu karena dirinya sendiri. Allah dan Rasulnya telah menjelaskan jalan yang baik dan jalan yang jelek. Saya terangkan seluruhnya. Diturunkan Al-Quran, diutus Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah menyatakan, wahadainahu najdain. Kami beri petunjuk kepada insan ini dua jalan. Itu jalan yang baik dan jalan yang jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Telah diberi ilham yang mana jalan kefajiran dan jalan ketakwaan. Dan Allah telah menjelaskan, "Wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Demikian kami merinci ayat-ayat. Penjelasan jalan yang lurus telah dirinci. Wa litastabina sabilul mujrimin. Supaya nampak jalan yang lainnya, yaitu jalan orang-orang yang berdosa. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali pasti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu kejelekan pun kecuali Nabi SAW pasti memperingatkan umatnya. Kata beliau dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf, riwayat Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada satu nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Karena itu kalau ada yang datang kemudian berhujjah kepada takdir, jatuh dalam maksiat, dia berkata, "Oh ini sudah ditakdirkan." Ini tidak benar. Sebab sebelum dia jatuh dalam maksiat, dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Kemudian telah diterangkan jalan yang baik dan jalan yang jelek. Maka kalau dia jatuh dalam maksiat, dia harus mencela dirinya sendiri. Karena itulah penulis berkata pada nafsahu, harusnya dia mencela dirinya. Wastaghfirullah, dan dia istighfar kepada Allah. Dan ini sejalan dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dawud dari Rasulullah SAW. Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum أخفيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه." Wahai sekalian hambaku, sungguhnya amalan-amalan itu adalah amalan kalian. Amalan ini kami catat dengan sangat detailnya. Kemudian kami akan sempurnakan pemberiannya dan pembalasannya kepada kalian. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, hendaknya dia memuji Allah yang memberikan taufik kepadanya. Dan siapa yang mendapatkan selain dari itu, maksudnya dia dapatkan kejelekan, dia dapatkan kesengsaraan untuk dirinya, maka Allah berfirman, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Sebab yang bersalah adalah dirinya sendiri. Tak boleh dia berhujjah dengan takdir. Ini adalah prinsip kaum muslimin dalam masalah takdir. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama salaf dan kaum muslimin di masa itu.
apa dari kaum muslimin yang istiqamah di atas agama masih. Karena itulah kata penulis, wa hadza madhhabul muslimin. Dan ini adalah madhab kaum muslimin. Kemudian dari prinsip yang lainnya diyakini oleh ahli sunnah dalam masalah takdir, kata beliau, wa laysa li ahadin 'ala Allahi hujjatun bal lillahi al-hujjatu 'ala khalqihi. Qala Allah Ta'ala, qul falillahi al-hujjatul balighah, falau syaa lahadakum ajma'in. Kata beliau, tidak ada untuk seorang pun hujjah atas Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hujjah itu adalah milik Allah semata terhadap makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah bahwa sesungguhnya hujjah yang balighah hanya milik Allah. Kalau syaa, andai kata Allah berkehendak, lahadakum ajma'in. Sungguh Allah memberi hidayah kepada kalian semua. Nah, ini penekanan berikutnya di dalam masalah takdir. Bahwa di dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mempunyai hujjah terhadap hamba. Sebab Allah yang Maha berkuasa, Allah yang menciptakan makhluk. Ya. Maka Allah berbuat pada hamba, pada kekuasaannya apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang boleh mempertanyakan apa yang Allah lakukan. Ada pun makhluk, tidak boleh dia berhujjah, tidak boleh dia mengkritik, bahkan tidak boleh mempertanyakan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Dan di batasan ini, kalau seorang hamba berada di atas prinsip ini, maka dia akan menjadi orang yang sangat selamat sekali di dalam bab takdir. Sebab di antara sebab kesesatan orang-orang yang sesat di dalam masalah takdir, dia ingin mempertanyakan, ingin mencampuri perbuatan Allah dan mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Kalau di makhluk misalnya berbuat begini jelek, maka kalau Allah berbuat begitu atau ada dalam perbuatan Allah seperti itu, mereka anggap itu adalah hal yang tidak pantas bagi Allah. Dia kiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan apa? Perbuatan makhluk. Dan ini di antara akar kesesatan dalam masalah takdir. Ya mungkin saya akan terangkan nanti akar-akar kesesatan dalam masalah takdir supaya kita jangan terjatuh di dalamnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma alamu rahimana Allah wa iyyakum." Kemudian ketahuilah semoga Allah merahmati kami dan merahmati kalian. Nah, demikiannya kalau doa, kalau seorang berdoa, dia doakan dirinya dan doakan orang lain juga, maka dia mulai untuk dirinya dulu, kemudian didoakan orang lain. Itu dalam etika doa. Tapi kalau dia doa untuk orang lain saja, dirinya tidak diikutkan, tidak apa-apa. Dia berkata saja, rahimahullah. Oke, jelas ya? Kalau dirinya diikutkan, dia sebut dulu dirinya. Ini dari etika di dalam berdoa. Dan ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ketahuilah semoga Allah merahmati kami dan merahmati kalian. Anna madhabana fil qadar. Sungguhnya madhab kami dalam masalah takdir. Anna naqulu, kami berkata, Inna Allah Ta'ala khalaqal jannah wa khalaqal nar wa khalaqa li kulli wahidatin minhuma ahlan wa aqsama bi izzatihi an yamla'a jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in. Nah, kata beliau, sungguhnya madhab kami dalam masalah takdir, kami berkata, maksudnya kami meyakini. Nah, Inna Allah Ta'ala khalaqal jannah wa khalaqal nar. Sungguhnya Allah menciptakan surga dan menciptakan neraka. Wa khalaqa li kulli wahidatin minhuma ahlan. Dan untuk setiap dari surga dan neraka ini, Allah ciptakan untuknya penduduknya, penghuninya. Wa aqsama bi izzatihi. Dan Allah bersumpah dengan kebesarannya, bersumpah dengan kemuliaannya, annahu yamla'u jahannam min al-jinnati wan nasi ajma'in, bahwa Allah akan memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia seluruhnya. Nah, ini sumpah Allah Subhanahu wa taala. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh saya akan memenuhi neraka jahannam dari jin dan manusia seluruhnya.
Nah, iya. Ini adalah hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal yang pertama dari rincian penafsiran. Allah menafsirkan, Allah menciptakan surga, menciptakan neraka. Dan Allah telah menetapkan penduduk surga adalah ini, penghuni neraka adalah ini. Semuanya telah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat, ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة ثم جعلهم فريقين فريقا في الجنة وفريقا في السعير. Kemudian Allah menciptakan Adam alaihissalam, lalu mengeluarkan dari punggung Nabi Adam, dikeluarkan seluruh keturunan Adam yang Allah cipta sampai hari kiamat. Nah, dari seluruh manusia yang akan ada sampai hari kiamat itu sudah ada di alam ruh. Nah, ثم جعلهم فريقين. Kemudian Allah jadikan mereka dua kelompok. Fariqan fil jannati, satu kelompok di surga, wa fariqan fis sa'ir, dan satu kelompok di neraka. Nah, ini juga dari hal yang harus kita imani, bahwa ini adalah hal yang telah ditakdirkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penduduk surga, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok di neraka. Apa Allah menjelaskan tentang penghuni atau manusia di hari kiamat, ada sekelompok di surga dan sekelompok di neraka. Dan di ayat yang lain, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Ada ahli syaqawah, golongan yang merugi, dan ada ahli sa'adah, dan ada golongan yang beruntung. Ini telah ditetapkan. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullah, wa khalaqa iblisa wa amarahu bis-sujudi li Adam wa qad 'alima annahu la yasjud lil maqdur alladhi qad jara 'alayhi min ash-shaqwa walladhi sabaqat min 'ilmillahi 'alayhi. Kemudian beliau berkata, dan Allah menciptakan iblis. Kemudian Allah memerintah iblis supaya sujud kepada Adam. Supaya sujud kepada Adam. Dan Allah telah tahu bahwa iblis tidak akan sujud. Nah, kenapa diperintah sujud kepada Adam? Lil maqdur alladhi jara alaihi min syaqwa. Karena sesuatu yang telah ditakdirkan. Bahwa dia ketika diperintah sujud tidak akan sujud, telah ditakdirkan takdir yang akan berjalan kerugian kepadanya. Yang mana ini telah terdahulu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sudah ditetapkan dan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki seperti itu. La mu'arida lillahi fi hukmi yaf'al fi khalqihi ma yurid adlan min rabbina qada'uhu wa qadaruhu. Tidak boleh ada yang menentang Allah dalam hukumnya. Allah mengerjakan pada makhluknya apa yang dia kehendaki. Sebagaimana firman-Nya fa'alun lima yurid, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Adlan min rabbina qada'uhu wa qadaruhu. Ketentuan dan takdir Rabb kami adalah keadilan. Ini adalah sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang masyhur tentang kisah dua yang dibaca ketika seorang ditimpa oleh gunda gulana. Nah, ma'adhin fiya hukmu wa'adhin fiya qada'u. Telah berjalan padaku hukum dan ketentuanmu adalah hal yang sangat adil. Nah, ini berdoa yang saya sebutkan tadi, doa Ibnu Mas'ud, Allahumma inni a'udzuka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadik ma'in fiya hukmu adlun fiya qada'u. Dan seterusnya dari akhir doa. Ini doa yang sangat agung dan sebab terdapat di dalamnya kandungan-kandungan tauhid yang luar biasa. Karena itu Ibnu Qayyim
mengkhususkannya dalam satu pembahasan. Mengkhususkan yang penting dalam satu pembahasan di dalam sebagian buku. Yang besarnya kandungan hadis ini dan kandungan tauhid yang terdapat di dalamnya. Nah, makanya dari prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah takbir, bahwa kita harus meyakini tidak ada yang menentang Allah, tidak ada yang boleh menentang Allah dalam hukumnya, sebab Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, dan segala ketentuan Allah dan takdirnya itu adalah keadilan. Kemudian di antara prinsip ahli sunnah yang harus diyakini, kata beliau, wa khalaqa Adam wa Hawa alaihi wassalam. Dan Allah menciptakan Adam dan Hawa alaihi wassalam, lil ardi khalaqaha. Allah ciptakan Adam dan Hawa, dan diciptakan untuk tinggal di bumi. Askanahum al-jannah. Mereka diberi tempat tinggal di surga. Wa amarahuma ya'kula minha ragadan ma syaa wa nahahuma an syajaratin wahidah yaqrabaha. Allah perintah kepada Adam dan Hawa, jangan sampai Allah perintah kepada Adam dan Hawa untuk makan setiap yang ada di surga. Berlimpah ruah apa saja mereka kehendaki. Tapi mereka berdua dilarang untuk mendekati satu pohon. Mendekati satu pohon. Wa qad jara maqduruhu annahuma sayatiyani yaklina min asy-syajarah. Dan telah berjalan ketentuan Allah bahwa nanti Adam dan Hawa akan bermaksiat kepada Allah dengan memakan pohon, memakan buah dari pohon itu. Fa huwa tabaraka wa ta'ala fi dhahiri yanha wa fil batin min ilmihi qad qaddara 'alaihima annahuma ya'kulan minha. Maka Allah tabaraka wa ta'ala secara zahir melarang mereka, tapi secara batin dari ilmu Allah, Allah telah mengetahui yang bahwa telah ditakdirkan, Allah telah menakdirkan terhadap keduanya, bahwa keduanya akan memakan darinya. Nah, la yasalu Allah ya wa hum yasalu. Kemudian di titik ini ada muncul waswas syaitan kepada manusia. Bagi Imam Al-Ajuri ditekankan, Allah tidak boleh ditanya apa yang dia lakukan. Manusia yang ditanya apa yang dia lakukan. Nah, ikana lil ardi khuliqa, sebab keduanya memang dicipta supaya tinggal di bumi. Wa annahu sayaghfiru lahum ba'da al-ma'siyah, dan Allah akan mengampuni mereka berdua setelah keduanya bermaksiat. Kullu dzalika sabiqun fi ilmihi. Seluruh hal tersebut adalah hal yang telah terdahulu ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui. Jelas? Ini semua dari kejadian-kejadian ketentuan-ketentuan yang wajib kita imani dan wajib kita yakini. Kemudian kata beliau rahimahullah, dari hal yang juga beliau tekankan di sini, la yajuzu an yakuna syai'un yahduthu fi jami'i khalqihi illa wa qad jara maqduruhu bihi wa ahata bihi ilman qabla qawlihi annahu sayakun. Kata beliau, tidaklah mungkin, tidaklah boleh ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu dari makhluk apa saja, dari seluruh makhluk, tidaklah mungkin ada sesuatu yang terjadi kecuali telah berlalu takdir di atasnya, telah berjalan takdir di atasnya. Wa ahata bihi ilman, dan Allah telah mengetahuinya. Qabla qawlihi annahu sayakun, Allah telah mengetahuinya bahwa itu akan ada sebelum dia ada. Allah mengetahui bahwa itu akan ada sebelum adanya. Kemudian kata beliau, wa khalaqal khalqa kama syaa lima syaa, dan Allah menciptakan makhluk sebagaimana yang dia kehendaki. Sebagaimana yang dia kehendaki. Dan Allah ciptakan makhluk untuk apa yang dia kehendaki, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Faja'alakum syaqiyyan wa saridan, maka di antara makhluk ada yang dijadikan merugi dan ada yang dijadikan beruntung. Qabla yukhrijahum ila al-ardh, sudah ditentukan ketentuan dia merugi atau beruntung sebelum mereka dikeluarkan ke bumi. Wa kum fi butuni ummahatihim, dan mereka berada di perut ibu-ibu mereka. Sudah ditentukan ketentuan. Wa kutiba wa kataba ajalahum, dan telah ditulis takdir-takdirnya atau ajal-ajalnya. Wa kataba arzaqahum, dan telah dia tulis rezeki mereka. Wa kataba a'malahum, dan telah dia tulis amalan-amalan mereka. Tsumma akhrajahum ila dunya, kemudian dikeluarkan ke dunia. Wa kullu insanin yas'a fima kutiba lahu alaihi, dan setiap manusia di muka bumi ini berjalan
Ya, melakukan aktivitas kegiatan dan kegiatan ini ada yang baik dan ada yang buruk. Kegiatan yang sudah ditulis baik untuknya, ada yang kegiatan ditulis baik jelek terhadapnya. Ya. Cuman ini dua kelompok manusia ini sudah ditentukan. Adapun ditulisnya ya, penakdiran di perut ibu ini akan datang hadisnya diterangkan insyaallah disebutkan nanti oleh penulis. Ya, kemudian terbaginya manusia menjadi dua kelompok. Ini juga telah kita terangkan dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Kullun nasi yabdu wa bari'un nafsahu wa mu'tiquha amubikuha." Setiap manusia itu berusaha, maka dengan usahanya ada yang membinasakan dirinya. Ya. Setiap manusia berusaha. Dengan usahanya dia menjual dirinya. Maksudnya dia sangat bersungguh-sungguh dalam usaha. Ada yang dengan usahanya ini dia membebaskan dirinya dari api neraka. Dan yang dengan usahanya di dunia dia justru menjatuhkan dirinya jatuh ke dalam api neraka waliyadzubillah. Maka ini semua dari hal yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita imani. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini adalah hal yang ditakdirkan dan takdir itu rahasia Allah. Siapa yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya? Ya, nada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Ya, kalau nada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya, tidak boleh dia berkata, kalau begitu kita pasrah saja. Ya. Kita jalani saja. Apa yang dijalani kalau dia tidak tahu? Kan begitu. Maka orang yang berkata, kita terima takdir saja, kita berjalan apa yang dilakukan, tidak perlu kita melihat kepada perintah atau larangan. Ini ucapan yang salah, bertentangan dengan kenyataan. Sebab dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Kalau dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya, padahal di dalam agama telah ditunjukkan ya, jalan-jalan kebaikan dan telah diterangkan jalan-jalan kesesatan. Diutus seorang nabi menjelaskan kepada kita hal ini, turunkan kitab menerangkannya. Ya, maka tidak ada hujjah bagi manusia kecuali beramal sesuai dengan apa yang diperintah. Terakhir tadi yang kita tekankan, berhujjah dengan takdir. Ini ketiga apa? Ketika seorang tertimpa musibah, bukan ketika seorang ingin berbuat maksiat atau jatuh dalam maksiat. Jelas di sini? Baik, kita lanjutkan insyaallah taala setelah selesai. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.